Yang keenam, mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini sudah sangat masyhur. Bukan orang Syiah namanya kalau tidak menolak hadis Sahih Bukhari. Bukan orang Syiah namanya kalau tidak menolak hadis Rawahu Muslim. Bukan orang Syiah namanya kalau masih menerima Rawahu Ahmad. Semua imam yang 9, imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Ibn Majah, Imam Ad-Daruqutni, ya, Imam Tirmidzi, ya. Ini semua tidak diterima hadisnya oleh Syiah. Dianggap hadis palsu semua. Bukan orang Syiah kalau masih memakai hadis riwayat para imam ini. Mereka hanya mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh 12 imam mereka. Ya, Ahlul Bait mereka sebut dengan Ahlul Bait. Jadi kalau bapak-bapak ini baca buku, kemudian ada tulisan Nahjul Balaghah, hati-hati. Itulah di antara kitab utamanya Syiah. Ya. Nahjul Balaghah itu kumpulan nasihat-nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Berbeda antara mengingkari hadis-hadis Rasulullah dengan menolak hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab banyak hadis di Bukhari dan Muslim yang paralel dan memiliki kesamaan dengan kitab Syiah. Apakah Ustadz ini tidak malu dengan mengatakan bahwa Syiah menolak mentah-mentah hadis dari 9 imam yang disebutkan tadi? Sementara si Ustadz ini tidak sadar bahwa imam kebanggaannya yaitu Al-Albani yang nyata-nyata menolak sebagian riwayat di Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1996, halaman 93. Al-Albani berkata, ini merupakan kejanggalan di dalam hadis dari puluhan contoh hadis yang menunjukkan akan kebodohan sebagian orang-orang yang baru belajar, yang fanatik akan kesahihan Bukhari dan Muslim dengan fanatik buta. Dan mereka memastikan bahwa semua yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim adalah sahih. Dalam kitab Adabuz Zifaf karya Al-Albani yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 1409 Hijriah, halaman 54. Al-Albani berkata, di dalam menyanggah salah satu pernyataan ulama yang memastikan kesahihan Bukhari Muslim secara mutlak. Perkataan ini hanya dari dia sendiri, maka cukup bagi pembaca yang pandai tidak memperdulikan kebodohan orang yang merasa alim ini dan kebohongannya terhadap ulama yang terdahulu dan terkemudian dengan mengklaim akan kesepakatan mereka. Padahal mereka senantiasa sampai hari ini mengkritik sebagian hadis-hadis di Bukhari Muslim dari kasus yang tampak bahwa hadis tersebut hal yang dapat dikritik tanpa harus melihat apakah itu salah atau benar. Pada halaman 63, Al-Albani berkata, sungguh tidak dan tidak, bahwa umat tidak sesat dan tidak akan sesat dengan izin Allah. Karena sesungguhnya yang sesat adalah yang berbuat dusta pada umat tersebut dan menisbatkan adanya kesepakatan mereka di dalam satu urusan yang masih diperselisihkan. Kami tegaskan, kesahihan Bukhari Muslim masih diperselisihkan. Dengan bukti tersebut, Al-Albani sebagai panutan Ustadz JAT ini dengan berani mengkritik keras Bukhari dan Muslim. Kasihan Ustadz ini. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Dalam kitab Syarah Riyadh As-Shalihin, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Madarul Watan Linnashr, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim, jilid 2, halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut. Kami tegaskan, salah satu riwayat di Sahih Muslim diingkari oleh para ulama karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim maka hal tersebut batil.
Inilah keyakinan ulama panutan Ustadz JAT. Dia menolak hadis yang tertera dalam kitab Sahih Muslim karena bertentangan dengan Al-Quran. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1243. Diriwayatkan dari Ikrimah yang berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zumail yang berkata, telah menceritakan kepadaku Ibn Abbas. Dia berkata, dulu kaum muslimin tidak menghargai dan tidak memberikan kedudukan yang layak bagi Abu Sufyan. Oleh karena itu, pada suatu hari ia, yaitu Abu Sufyan, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku 3 permintaan." Rasulullah menjawab, "Iya." Abu Sufyan melanjutkan pembicaraannya. Pertama, saya mempunyai seorang putri yang terbaik dan tercantik di negeri Arab, yaitu Ummu Habibah. Saya ingin menikahkannya dengan engkau. Rasulullah menjawab, "Iya." Kedua, lanjut Abu Sufyan, "Saya berharap engkau menjadikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai juru tulis engkau yang selalu mendampingi engkau." Rasulullah menjawab, "Iya." Abu Sufyan mengakhiri permintaannya. Ketiga, "Saya harap engkau menugaskan saya untuk bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir, sebagaimana dulu sebelum masuk Islam saya memerangi kaum muslimin." Rasulullah pun menjawab, "Iya." Sekarang mari kita lihat penilaian Ibn Qayyim tentang hadis tersebut. Dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1998 Masehi, halaman 106. Ibn Qayyim berkata, adapun hadis Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail dari Ibn Abbas yang sudah kita baca sampai kalimat, hadis ini merupakan kekeliruan yang sangat jelas. Berkata Abu Muhammad bin Hazm, ini merupakan hadis palsu tanpa diragukan lagi. Kami tegaskan, terdapat hadis palsu di dalam kitab Sahih Muslim menurut Ibn Hazm. Dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Daud, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2007, halaman 768 sampai 769. Ibn Qayyim berkata, dan Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya dari hadis Ikrimah bin Ammar dari Ibn Abbas sampai kalimat, dan hadis ini telah disanggah oleh sekelompok ulama pakar hadis. Mereka menggolongkannya termasuk kekeliruan yang terdapat dalam kitab Muslim sampai kalimat, berkata Abu Faraj bin Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Kashf, tanpa diragukan lagi, hadis ini merupakan kekeliruan dari sebagian perawinya. Bahkan Ibn Qayyim pun menyanggah bagi yang mentakwilkan hadis ini guna membela kitab Sahih Muslim. Pada halaman 771, Ibn Qayyim berkata, sebagian orang yang memaksa dengan takwil yang rusak guna mensahihkan hadis ini. Sebenarnya Ustadz JAT ini bodoh dengan akidahnya sendiri, tapi sok pintar terhadap akidah kelompok yang lain, yang dia sendiri sebenarnya tidak mengetahuinya dengan benar. Pada intinya, Syiah tidak menolak hadis Bukhari dan Muslim, selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Sebab, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa seluruh sabda Nabi adalah sebuah kesatuan wahyu, sehingga tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Namun, dalam sabda yang lain, Rasulullah juga memberi arahan kepada umatnya agar berhati-hati ketika melihat maupun menerima suatu riwayat, seperti sabda beliau yang termuat dalam kitab berikut. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 1 yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 410. Abdul Husni Basari berkata, aku berkunjung ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Aslam, budak Umar bin Al-Khattab. Aku berkata, ceritakanlah kepadaku sesuatu dari Umar. Dia berkata, aku tidak bisa. Aku takut menambahkan atau mengurangi. Karena ketika kami berkata kepada Umar, sampaikanlah kepada kami sesuatu dari Rasulullah. Maka Umar pun menjawab, aku takut menambah atau mengurangi, walau hanya 1 huruf. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia di neraka. Syuaib Al-Arnaud berkata, sahih li ghairihi.
Dalam riwayat ini, Nabi memberikan isyarat akan munculnya orang-orang yang berdusta mengatasnamakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ancaman bagi mereka adalah neraka. Yang aneh lagi, Ustadz JAT ini tidak mengetahui jika ulama yang dikaguminya termasuk orang-orang yang merubah sabda Nabi. Sebagai contoh, dalam kitab As-Sabaik Az-Zahabiyah karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 463. Al-Ghaniman berkata, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah berkhutbah di tempat bernama Ghadir Khum, yaitu tempat antara kota Mekah dan Madinah. Ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi hendak kembali dari haji wada, yaitu haji perpisahan, beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah apa yang ada padanya atau dunia, maka beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu menangislah Abu Bakar. Untuk pemirsa perhatikan kalimat ini. Ketika itu menangislah Abu Bakar dan berkata, akan tetapi kami menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Kemudian Rasulullah bersabda, mungkin utusan Tuhanku akan datang kepadaku, maka aku akan menjawabnya, dan sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Untuk pemirsa perhatikan kalimat ini, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hendaknya kalian menjagaku di sisi keluargaku. Sekarang mari kita lihat kitab Sahih Muslim yang dijadikan sandaran oleh Ghaniman. Apakah benar di dalamnya terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar, juga kalimat Al-Quran dan Sunnahku? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darussalam, cetakan kedua tahun 2000, halaman 1061. Zaid bin Arqam berkata, pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah kami. Beliau berkhutbah di sebuah oase bernama Khum sampai pada kalimat, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian tsaqalain, dua yang berat, yaitu kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya, sampai pada kalimat, sampai beliau bersabda, dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, keberanian tingkat tinggi yang telah dilakukan oleh ulama Wahabi ini mengganti kitabullah dan ahlul baitku dengan kitabullah dan sunnahku. Jika ulama besar mereka sudah berani merubah redaksi hadis Nabi, bagaimana dengan ustadz lokal mereka? Dalam kitab Manzilatus Sunnah karya Al-Albani, salah satu ulama kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat tahun 1984, pada halaman 17 sampai 18. Al-Albani berkata, sebagaimana Rasulullah telah menerangkan akan hal ini dengan sabdanya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Para pemirsa perhatikan kalimat, keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Al-Albani berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik. Sekarang mari kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang dijadikan sandaran oleh guru besar Ustadz JAT, yaitu Al-Albani. Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 480. Yahya bin Yahya Al-Laitsi berkata, dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kepadanya sabda Rasulullah, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ternyata tidak ada kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Dalam kitab Usulul Wusul Ilallahi Ta'ala karya Muhammad Hussein Ya'qub, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah At-Taufiqiyah,
halaman 30. Muhammad Husain Yaqub berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian yang jika kalian berpegang dengannya tidak akan pernah tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnahku. Di dalam catatan kaki, Muhammad Husain Yaqub berkata, telah diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Dia berkata, hadis hasan gharib. Sekarang mari kita lihat apakah benar hadis tersebut ada dalam kitab At-Tirmizi dan Musnad Ahmad. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi jilid 6 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 1996, halaman 125. Dari Habib bin Abi Thabit, dari Zaid bin Arqam, keduanya berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Salah satu dari keduanya itu lebih agung dari yang lain, yaitu kitabullah adalah tali yang terbentang dari langit ke bumi, dan itrahku ahli baitku. Ternyata di kitab Sunan Tirmizi tidak ada kalimat sunnahku. Adapun di dalam kitab Musnad Ahmad, kami juga tidak menemukan redaksi hadis yang sama seperti yang dinukil oleh Muhammad Husain Yaqub, ulama Wahabi. Mari kita simak riwayat yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 35, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 456. Dari Zaid bin Thabit berkata, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua khalifah, kitabullah, tali yang terbentang antara langit dan bumi, atau dari langit ke bumi, dan itrahku, ahlu baitku. Lagi-lagi kebohongan yang mereka lakukan. Ternyata dalam kitab Musnad Ahmad tidak terdapat kalimat wasunnati, bahkan yang ada itrahku, ahlul baitku. Jika takiyah yang sudah jelas terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan riwayat, mereka katakan kebohongan. Namun, kebohongan yang sebenarnya yang mereka lakukan dianggap sesuatu yang halal. Satu hal lagi yang ingin kami buktikan adalah banyak perawi Syiah yang riwayatnya dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Kami sarankan kepada Ustadz JAT dan gerombolannya untuk meluangkan waktu agar membaca buku ini.